Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah hotel melati di Kota Banda Aceh disegel usai ditemukan memberi ruang kepada tamunya yang diduga berbuat asusila. Jalan nasional lintas timur Sumatera di kawasan Sungai Liput, Kabupaten Aceh Tamiang rusak selama sepekan terakhir sehingga membahayakan pengendara. Keseruan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI masih berlangsung di sejumlah pelosok, salah satunya lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Menjelang perayaan ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2025, sejumlah persoalan masih mengganjal. Nasib para pengabdi negara dan pelayan masyarakat belum beranjak dari keprihatinan, salah satunya bidan di pedalaman. Nasib bidan di pedalaman Kabupaten Aceh Timur satu dari sejumlah balada kehidupan yang tak kunjung mapan. Bidan yang bertugas di Desa Melidi, Kecamatan Simpang Jernih, hanya menerima honorium Rp100.000 per 3 bulan. Jerih payah para bidan yang berstatus tenaga bakti tak sebanding dengan pengabdian mereka. Padahal mereka bertugas di tengah hutan dan berdampingan dengan ganasnya sungai untuk menyelamatkan nyawa. Meski demikian, mereka tetap melayani masyarakat. Nasib serupa juga dialami bidan yang berstatus ASN yang belum pernah menerima insentif dari pemerintah. Padahal insentif sangat bermanfaat bagi bidan yang berpergian jauh dari pusat kecamatan, bahkan hingga pedalaman. Saya bidan udah bekerja selama 6 tahun di Kecamatan Simpang Jernih, dan saya digaji pernah 100.000 per 3 bulan. Harapan saya untuk pemerintah, semoga kedepannya ada peluang untuk saya seorang bidan di terpencil, agar kedepannya walaupun tidak PNS tapi bisa P3K. Kami berharap setelah ini kami bisa mendapatkan insentif seperti ya guru-guru itu yang untuk sangat terpencil, karena kan di tempat kami ini terpencil. Selama ini nggak ada itu? Selama kami PNS nggak ada sama sekali. Pemerintah memang menjanjikan program prioritas untuk wilayah terluar dan tertinggal. Namun di Desa Melidi, janji itu masih sebatas janji. Di balik senyuman dan dedikasi, terpendam harapan perubahan agar kemerdekaan dirasakan oleh mereka yang berjuang di pelosok negeri. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Karnaval budaya memeriahkan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI masih berlangsung di sejumlah daerah di Aceh. Di Kabupaten Aceh Tenggara, pertunjukan berupa pawai karnaval budaya masih meriah dengan beragam peserta yang mengenakan pakaian adat. Karnaval kali ini juga agak berbeda dibandingkan agenda serupa tahun sebelumnya. Sejumlah santri dari pondok pesantren menggunakan baju adat dari berbagai suku asal santri dan santriwati masing-masing. Pawai pakaian adat yang berlangsung di Desa Semadam, Kecamatan Semadam pada Senin menampilkan adat dari suku Alas, suku Gayo, suku Mandailing, dan suku Minang. Ragam pakaian adat dari berbagai suku menandakan bahwa perbedaan namun bersatu. Peserta yaitu sekolah kita ini baik dari suku-suku, ada suku Gayo, ada suku Alas, ada suku Jawa, ada suku Taru, baik suku maka dibuat yaitu pakaian adat yang bermacam-macam segala suku. Harapan mudah-mudahan dengan ada berkat yaitu
pelaksanaan karnaval ini, yaitu HUT RI ke-80 ini, juga ke depan lagi tambah meriah, tambah semangat anak kita ini mengikuti yaitu karnaval seperti ini. Selain karnaval pakaian adat, juga ada lomba tarik tali tambang, kemudian perlombaan lari dengan menggunakan karung. Dengan semangat juang kemerdekaan menjadi makna sejarah bagi santri tersendiri. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Kemeriahan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI bukan hanya di perkotaan, tapi hingga ke pelosok desa di Kabupaten Aceh Besar. Di Gampong Alucut, Kecamatan Ingin Jaya, puluhan anak-anak dan orang tua mengikuti lomba menangkap bebek. Lomba menangkap bebek dengan kondisi mata tertutup antara mudah dengan susah. Peserta kesulitan menebak posisi bebek untuk ditangkap, sehingga banyak yang salah arah. Meski terlihat mudah karena arena lomba hanya 9 meter persegi, namun menangkap bebek bukan usaha yang mudah. Selain bebek lincah menghindar, sementara peserta harus berusaha dengan kondisi mata tertutup. Panitia memberi waktu 3 menit kepada peserta untuk menemukan posisi bebek. Aksi para peserta ini pun mengundang gelak tawa karena banyak yang gagal menangkapnya. Nggak kelihatan dari sarungnya. Coba kan kita harap diam. Pelihara, nggak dipotong. Senang nggak ikut lomba? Karena tidak nampak, walaupun terik matahari tidak nampak. Persatukan masyarakat supaya kompak dan mungkin tahun depan akan kita masyarakat kompak akan kita lakukan tiga dusun. Ini kegiatan serupa juga rutin kita lakukan setiap tahun. Lomba menangkap bebek salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah emak-emak juga berpartisipasi dalam lomba balap tepung serta mengukur kelapa menggunakan alat kukur kelapa tradisional. Ajang ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan alat-alat tradisional kepada generasi muda. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.